Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah apapun, ya, masalah itu belum terpecahkan, penyakit belum sembuh, utang belum terbayar, ada permasalahan apapun yang kita hadapi, dari hal yang kecil sampai yang sebesar apapun masalahnya, atau kita ingin memperbaiki diri kita, karakter, ya, kepribadian, maka rezeki, semua itu dimulai dari sholat. Mulai saja dengan sholat, maka semua akan baik dengan sendirinya. Dan diperhatikan 3 hal dalam sholat sehingga bisa maksimal dalam pahala, yaitu tepat waktu. Ya, kalau sudah azan, sholat. Karena Nabi SAW waktu ditanya dalam hadis Bukhari Muslim, amal apa yang paling afdal, beliau mengatakan sholat pada waktunya. Ya, jadi beda pahalanya, ibu kalau misalnya masuk dalam satu sholat jemaah, begitu imam takbir, ibu juga sudah Allah Akbar takbir, pahalanya beda dengan orang yang datang pas imam sudah waladhdallin amin. Karena kita sempat dapat dari mulai takbiratul ihram, iftitah, awal-awal al-fatihah, baru kemudian ada orang datang, dia bilang, atau al-takbir pas imam sudah waladhdallin. Berarti beda pahala. Beda pahala antara orang yang dapat utuh 4 rakaat dengan orang yang hanya dapat 1 rakaat misalnya. Nah ini beda semua. Beda juga pahalanya orang yang sudah lewat waktu duhur kayak tadi misalnya 1 jam kemudian baru dia sholat. Itu beda pahalanya. Atau menjelang asar. Maka makin awal waktu makin baik. Jadi dimulai perbaikan segala hal dari sholat dimulai, dan pertama poinnya adalah tepat waktunya. Kemudian yang kedua tepat gerakannya. Wajib hukumnya tumaknina. Wajib hukumnya tumaknina. Tenang sekali. Kalau sholat itu, berikan semua haknya. Dan Allah akan tanya pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, dinar yang engkau, untuk para laki-laki, dinar yang engkau infakkan untuk jihad di jalan Allah, untuk fakir miskin, pembebasan budak, dan yang engkau keluarkan buat keluargamu, maka yang keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Jadi sebenarnya dengan dia fokus di situ akan lebih besar pahala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya dengan mempersiapkan di dalam rumah segala kebutuhan supaya bisa leluasa beribadah, sehingga akhirnya tidak butuh banyak berinteraksi dengan dunia luar yang akhirnya juga membuka pintu-pintu pelanggaran. Begitu juga dengan seorang istri, pada saat dia sudah berstatus istri, apalagi berstatus ibu, maka secara otomatis itu akan sangat besar sekali pahala. Dengan dia fokus kepada satu orang suami ini, yang Allah jadikan setelah pernikahan itu nomor 1 bahkan, melebihi ayah kandungnya sendiri, dengan taat, dengan patuh, dengan melayani selama bukan maksiat. Itu juga fokus kepada anak-anak, merawat rumah, maka sudah cukup membuka pintu surga. Kembali kita ingatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, di sini tidak disebutkan sholat sunnah, artinya kalau dia sholat sunnah tambahan, dan juga berpuasa Ramadannya, serta melayani suami dengan baik selama bukan maksiat kepada Allah, kecuali pada saat meninggal, dia bisa memilih dari 8 pintu surga yang dia ingin masuk dari pintu manapun. Dari pintu manapun. Berarti sangat ringkas gitu. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka fokus pada bakti kepada kedua orang tuanya dalam rumah, itu juga sudah sangat luar biasa. Bisa meraih surga. Orang tua mengurus anak-anaknya sehingga menjadi aset amal jariah buat mereka. Semua ini menandakan memang berarti dalam rumah tangga itu berputar banyak sekali pahala-pahala dan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada itu berarti adalah pelengkap saja atau penambah tambahan. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian nasihat yang keempat dari Dr. Muhammad Al-Munajjid hafizahullah di dalam aspek keimanan di dalam rumah. Setelah sebelumnya kita sudah bahas menjadikan rumah sebagai tempat zikrullah. Sekarang kita akan bahas jadikan rumahmu sebagai kiblat. Makna kiblat di sini adalah kita menjadikannya tempat untuk beribadah. Tempat untuk beribadah. Jadi jangan rumah itu hanya sekedar tempat untuk tidur. Tetapi memang dia digunakan asasnya untuk beribadah. Karena kita tahu bersama-sama tujuan kita ada di muka bumi ini. Kita lahir dari rahim seorang ibu, kita nggak bisa milih ibu itu.
Nggak bisa kita mengatakan saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu, nggak bisa. Allah sudah buat sistem, ini ibumu, ini ayahmu. Allah buat juga fungsi-fungsi anggota tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjama, kaki melangkah, dan seluruh fungsi anggota tubuh sudah diatur. Kemudian juga Allah sudah mengatur sistem yang ada untuk memenuhi roda kehidupan kita. Ada rasa lapar supaya kita masukkan nutrisi ke tubuh kita, ada rasa kenyang supaya kita berhenti. Dan seterusnya. Semua itu perangkat-perangkatnya untuk beribadah kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 56 ayat 51, yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utamanya. Jadi dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, wajib kita sibuk dengan ibadah. Itu tujuan utama. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah diciptakan untuk puasa? Iya. Zikir, baca Quran, haji dan umrah, ya, membangun masjid, segala macam, bersedekah, bakti sama orang tua? Jawabannya iya. Selebihnya adalah perangkat-perangkat saja, pelengkap. Makan, minum, tidur itu hanya perangkat dan pernak-perniknya saja. Jangan sampai kita tinggalkan tujuan utama kita diciptakan, lalu kita sibuk dengan pernak-perniknya. Kita boleh makan, boleh minum, boleh tidur, ya, boleh duduk, berngobrol sama teman-teman dan kerabat, tetapi jangan lupakan tujuan utama kita. Jangan sampai asyik ngobrol, kemudian azan dikumandangkan kita lalaikan. Biarlah nanti aja sholatnya, seakan-akan ngobrol lebih penting daripada sholat. Nah ini keliru. Padahal sebenarnya tujuan kita ada justru untuk sholat dulu. Habis sholat, lanjutkan lagi obrolannya, tidak masalah misalnya. Maka ini poin yang harus kita garis bawahi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah dimanapun dan kapanpun selama itu memang berpapasan dengan waktu yang diperintahkan. Ya, termasuk di rumah dan di luar rumah. Jadi rumah itu harus dihidupkan benar-benar dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah ini yang dimaksud dengan poin kita. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian nanti panjang lebar kita akan syarah atau jelaskan seperti biasa. Di halaman 18, di nasihat keempat, kata penulis, jadikan rumahmu sebagai kiblat. Maksudnya adalah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Kalau ibu-ibu, sholat wajib dan sholat sunnah, afdolnya di rumah. Jadi selalu hidupkan. Dan salah satu bagian yang dianjurkan itu kalau bisa kita memilih di rumah itu satu titik di mana kita jadikan sebagai sentral ibadah kita. Jadi pernah ada seorang ibu datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, mohon nasihatnya. Maka kata Nabi SAW, lazimilah rumahmu dan jadikan rumahmu sebagai tempat sholat. Maka perempuan itu mengambil satu sudut dari rumahnya yang paling dalam, kemudian dia pun sholat sampai ajalnya datang. Jadi memang dianjurkan untuk seperti itu. Dan ini lebih afdal bagi perempuan. Penjelasan dalil-dalilnya cukup banyak. Saya belum masuk ke lanjutan baca buku dulu. Saya kuatkan ini dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Daud. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu atau afdalu min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di kamar khususnya, kamar dia pribadi, itu lebih afdal daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya. Kemudian sholat wanita di kamar kecil, tempat penyimpanan barang berharganya maksudnya, lebih utama daripada sholatnya di kamarnya. Kayak misalnya ibu punya kamar tidur, di mana ada sudut di kamar tidur itu yang bisa ya, ibu jadikan sebagai tempat sholat, makin walaupun kecil, itu makin afdal. Jadi ibu itu makin tertutup, maka makin besar pahalanya. Ya, lebih besar daripada pahalanya ibu sholat di ruang tamu misalnya atau di tempat lainnya ya, di rumah. Tapi lebih afdal adalah sholat tempat makin tertutup makin bagus. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairu masajidin nisa'i ka'rub buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumahnya. Makin dalam makin baik. Beda dengan laki-laki, laki-laki makin keluar makin besar pahalanya. Kayak suruh ke masjid, ya sholat berjamaah di luar, nah itu lebih afdal bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan itu berbeda, lebih baik dan lebih afdal di rumahnya. Berarti menandakan seperti ada pembagian. Laki-laki sholat di luar, suami, anak, ya, paman, semuanya suruh sholat di luar rumah. Yang hidupkan suasana di rumah adalah ibu.
Ya, ini kalau kita bicara sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah, semuanya lebih baik dikerjakan dalam rumah. Laki-laki ataupun perempuan sama. Jadi kalau laki-laki misalnya suami ibu atau adik ibu atau anak ibu misalnya pergi ke masjid, kemudian dia mau pulang sholat ba'diyahnya di rumah, itu bagus. Ya, karena sholat sunnah itu lebih afdol dikerjakan di rumah, baik buat laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan ada tambahan ekstranya, kalau sholat wajib juga tetap lebih afdol dalam rumah. Laki-laki dibagi dua, ke masjid afdol kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah afdolnya di rumah. Kemudian dalam riwayat yang lain, dari Ummu Humaid, ini Ummu Humaid seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat berjamaah bersama anda. Saya ingin sekali ke masjid, sholat bersama dengan anda. Lalu kata Nabi SAW, aku telah mengetahui hal itu. Bahwasanya engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku di masjid. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama daripada ruang tamu rumahmu. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama daripada sholatmu di ruang terdepan dari rumahmu. Jadi sholatmu di ruang tengah lebih afdal daripada misalnya di teras. Dia makin di dalam maka makin besar pahalanya. Afdal di sini maksudnya lebih besar pahalanya. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama daripada sholat di masjid kaummu. Jadi ibu walaupun sholat di teras rumahnya tetap lebih besar pahalanya daripada pergi ke masjid. Makin tertutup maka makin baik. Kemudian beliau mengatakan sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini. Jadi kalau misalnya ada orang duduk di Madinah, penduduk Madinah, kira-kira mungkin jarak rumah dia dengan Masjid Nabawi, misal 1 kilometer. Tapi di dekat perkampungan atau wilayah dia tinggal, itu ada masjid kecil. Tetap lebih afdal wanita sholat di masjid itu daripada ke Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi besar sekali pahalanya. Ya. Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok rumahnya yang dia miliki. Lalu beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Ahmad. Ini tadi yang saya bilang, ada wanita yang mendatangi Nabi SAW. Namun itu semua bukan berarti wanita tidak boleh ke masjid. Ibu usahakan sesekali tetap ke masjid. Terutama kalau lagi haji dan umrah. Kita bukan penduduk di sana. Ya. Karena bukan penduduk di sana, maka sebaiknya kita memaksimalkan Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Ya, karena jarang datang. Tapi kalau penduduk asli sana, maka tetap tidak masalah mereka sholat di rumah mereka. Jadi kita lihat kondisi dan keadaan. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, la tamna'u nisa'akum masajida idza sta'dzankum ilaiha. Jangan kalian menghalangi istri kalian untuk sholat di masjid jika mereka meminta izin pada kalian. Dari hadis ini berarti dianjurkan perempuan juga pernah atau usahakan pernah ke masjid, tapi dengan syarat izin dengan walinya. Kalau sudah ada suami pada suami, kalau ada ayah sebelum menikah misalnya maka sama ayah. Ya. Dan tentu menjaga adab-adabnya, ya, adab-adabnya, ya, terutama tentang masalah menggunakan parfum ya, yang bisa keluar menyolok baunya, itu kalau ke masjid itu ada larangannya, jadi tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah melarang itu, dan juga beliau bersabda dalam hadisnya riwayat An-Nasa'i, ayyam imra'atin ista'tarat famarrat alaihi qaum liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang mengenakan wangi-wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut seperti seorang pezina. Ya. Jadi ada larangan tentang masalah hal tersebut. Namun sekali lagi tetap lebih afdal di dalam rumah. Ya. Baik, ini gambaran di awal paragraf. Ya. Maksudnya menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Kita sudah jelaskan tadi kalau laki-laki wajib lebih afdal di masjid, tapi kalau sunnah afdal di rumah. Kalau perempuan dua-duanya wajib dan sunnah lebih afdal di rumah. Lalu kemudian penulis mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 87. Dalil-dalil ini berhubungan dengan masalah sikap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, maksudnya Nabi Harun, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu sebagai kiblat, dan dirikanlah sholat serta sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi waktu di masa Fir'aun menyiksa orang-orang beriman dari pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan mereka waktu itu tidak bisa ibadah di luar rumah, maka Allah memerintahkan agar menjadikan beberapa rumah yang pemiliknya mau izinkan agar dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Begitu juga orang-orang yang punya rumah, dan kalau dia keluar kemudian jadi masalah buat dia, misalnya laki-laki lebih afdal, dan bahkan Imam Ahmad mewajibkan ke masjid, lalu kemudian dia kalau keluar fitnah, lagi terjadi perang, lagi terjadi badai, maka dia bisa menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Ibnu Abbas menanggapi surah Yunus ayat 87 ini, maksud disuruh menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat, yaitu mereka diperintahkan menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid atau tempat beribadah. Juga ada hadis lain, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi hari kiamat. Kalau kita sholat ya. Jadi nanti kalau misalnya ibu di rumah, kalau mau ikuti tadi hadis Ummu Humaid radhiyallahu anha, beliau minta dibuatkan di rumahnya paling pojok tempat untuk khusus sholat misalnya, maka tidak ada salahnya sesekali pindah sholat, misalnya ke ruang tamu, ke kamar tidur anak misalnya. Kalau rumah 2 lantai, ada juga ruang keluarga di lantai 2, usahakan pernah sholat sekali saja di tempat-tempat ini. Karena semua yang Bapak Ibu sholat di situ, dimanapun tempatnya di muka bumi, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saya ingat dulu ada satu dosen kami, Dr. Tariq. Saya sudah tidak tahu kondisi beliau masih hidup atau tidak sekarang, tapi waktu kami masih mahasiswa di Madinah, antara 97-98 waktu itu sebelum selesai, beliau sempat datang ke Indonesia, dan ada satu perilaku unik gitu. Setiap kali beliau mampir di sebuah tempat, di rumah orang kah, di rumah makan kah, pasti beliau pamit, bisa nggak saya sholat, bisa nggak saya sholat itu. Ya. Dia pernah mampir ke rumah kakek kami di kota Makassar waktu itu. Terus begitu duduk, awal sekali duduk, setelah salaman sama saya dan ayah juga, kemudian dia bilang, bisa nggak saya izin saya sholat dulu. Kami tuh pandukan sebuah tempat, lalu dia sholat. Saya sempat tanya, kenapa anda mau sholat begini? Apakah ini ada sholat duha atau apa? Dia bilang bukan. Cuma saya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap sholat di sebuah tempat, tempat itu bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, apalagi mungkin kita kalau datang ke satu lokasi, misalnya Bapak Ibu safar ke salah satu kota di Indonesia atau ke salah satu negeri yang memang kitanya sendiri mungkin belum tentu kita bisa kembali lagi ke sana. Maka kenapa kita tidak jadikan ini sebagai saksi buat kita hari kiamat? Jadi tanah itu, dinding itu, ya, lantai yang kita pakai sholat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, jadi kita bisa meraih pahala ekstra di situ ya. Jadi usahakan kita bisa sholat di tempat-tempat ini. Ibnu Katsir berkata, ini Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian yang pegang bukunya di halaman 19, nama seorang mufassir ya. Nama seorang ahli tafsir, beliau menafsirkan surah Yunus ayat 87. Hal ini seakan-akan wallahu alam kata beliau, ketika siksaan dan tekanan Fir'aun beserta kaumnya semakin menjadi-jadi atas mereka, maka mereka disuruh untuk memperbanyak sholat sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, tolonglah semua apapun kebutuhan kalian dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah apapun, ya, masalah itu belum terpecahkan, penyakit belum sembuh, utang belum terbayar, ada permasalahan apapun yang kita hadapi, sebesar dari hal yang kecil sampai yang sebesar apapun masalahnya, atau kita ingin memperbaiki diri kita, karakter, ya, kepribadian, maka rezeki, semua itu dimulai dari sholat. Mulai saja dengan sholat, maka semua akan baik dengan sendirinya. Dan diperhatikan 3 hal dalam sholat sehingga bisa maksimal dalam pahala, yaitu tepat waktu. Ya, kalau sudah azan, sholat. Karena Nabi SAW waktu ditanya dalam hadis Bukhari Muslim, amal apa yang paling afdal, beliau mengatakan sholat pada waktunya.
Ya, jadi beda pahalanya ibu kalau misalnya masuk dalam satu sholat jemaah, begitu imam takbir, ibu juga sudah Allah Akbar takbir, pahalanya beda dengan orang yang datang pas imam sudah waladhdallin amin. Karena kita sempat dapat dari mulai takbiratul ihram, iftitah, awal-awal al-fatihah, baru kemudian ada orang datang, dia bilang atau al-takbir pas imam sudah waladhdallin. Berarti beda pahala. Beda pahala antara orang yang dapat utuh 4 rakaat dengan orang yang hanya dapat 1 rakaat misalnya. Nah ini beda semua. Beda juga pahalanya orang yang sudah lewat waktu duhur kayak tadi misalnya 1 jam kemudian baru dia sholat. Itu beda pahalanya. Atau menjelang asar. Maka makin awal waktu makin baik. Jadi dimulai perbaikan segala hal dari sholat dimulai, dan pertama poinnya adalah tepat waktunya. Kemudian yang kedua tepat gerakannya. Wajib hukumnya tumaknina. Wajib hukumnya tumaknina. Tenang sekali. Kalau sholat itu, berikan semua haknya. Imam Bukhari mengkhususkan bab Bapak Ibu sekalian, itu dengan judul bab musi'us sholah, bab orang yang buruk sholatnya. Kenapa ini terjadi? Karena ada satu orang masuk di masjid Nabi SAW, begitu dia masuk, dia ingin duduk dengan Nabi, tapi dia sholat dulu. Cuma sholatnya buru-buru sekali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru sampai selesai. Dan lalu dia datang ke depan Nabi. Nabi SAW mengatakan, kembalilah karena kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi sholatnya, ternyata sama saja gerakannya, buru-buru sekali. Kemudian setelah salam, dia datang kepada Nabi, Nabi lagi ulangi 2 kali. Pulanglah, kembalilah, kerjakan sholat karena kau belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali Nabi masih bilang, dia mengatakan, ya Rasulullah saya tidak tahu cara yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kau ingin sholat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu. Menghadap kiblat dengan tenang. Kemudian bertakbirlah. Setelah takbir, kembalikan sendi-sendi semua pada tempatnya. Maksudnya, senang dulu semua tangannya sudah bersedekap di dada, baru kemudian baca iftitah dengan tenang, baca al-fatihah dengan tenang, baca surah dengan tenang, kemudian baru ruku. Ruku pun setelah tenang, Allahu Akbar, hitungan 1 detik misalnya atau 2 detik, baru kita mulai baca Subhana Rabbiyal Azim. Tenang dulu 1 detik, baru lagi Subhana Rabbiyal Azim. Jadi semua maksimal didapatkan pahalanya. Kemudian setelah itu tentu lebih bagus lagi kalau misalnya ibu dan bapak lagi banyak waktu lowong ya. Saya sering sebut ibu-ibu karena mayoritas kita yang hadir ibu-ibu. Kalau ibu bisa hafal 6-7 jenis doa ruku lebih baik lagi. Sehingga divariasikan atau lebih lama rukunya. Jadi ada Subhana Rabbil Azim, ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, ada Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh, ada Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama, ada Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ini bisa pilihan, opsi. Kalau mau lebih baik bisa dibaca masing-masing sekali-sekali atau masing-masing 3-3 kali. Karena orang yang lama ruku dan lama sujud itu bisa maksimal pahalanya. Allah menjadikan penilaian terbesar dalam sholat itu selain berdirinya, ruku dan sujudnya. Nah ini termasuk tepat gerakan. Yang ketiga, tepat bacaan. Jadi harus betul-betul lafaz penyebutannya benar. Nah kalau ini benar semuanya, maka akan maksimal dapat pahala. Nanti kalau Bapak Ibu maksimal dalam sholat seperti ini, maka dia bisa menjadi solusi dari permasalahan kita. Makanya di setelahnya disebutkan dalam hadis ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau menghadapi satu kesulitan maka beliau melakukan sholat. Kemudian ada yang tanya, Ustaz sholat apa? Ada namanya sholat tatawu. Sudah pernah dengar belum? Sholat tatawu itu seperti sholat tambahan. Misal Bapak Ibu lagi duduk santai, antara duhur asar setelah makan siang, waktu asar masih lama, uduk juga masih ada belum batal, lalu Ibu bilang, saya mau sholat deh pendekatan diri kepada Allah. Niatnya begitu saja, namanya sholat tambahan, tatawu. Boleh, tinggal takbir, sholat. Dia bukan sholat uduk, bukan sholat taubat, dia memang sholat tambahan saja. Mirip dengan puasa, ada namanya puasa tatawu. Hadis Bukhari yang menyebutkan di mana Nabi SAW pernah pulang ke rumah, kemudian datang ke rumah Aisyah dan bertanya, wahai Aisyah, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Nah perkataan Nabi hari ini aku puasa, bukan hari Senin Kamis, karena Senin Kamis itu sudah rutin Nabi SAW puasa. Tapi ini di hari-hari lain, kayak hari Selasa, hari Rabu, tiba-tiba ibu merasa badannya segar, udah deh saya mau dekatkan diri kepada Allah dengan puasa aja, namanya tatawu, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Nah ini dimaksudkan di sini kalau ibu ada masalah, kemudian ibu ingin solusi tercepat, lakukan sholat.
Wudu aja, kemudian sholat, di dalam sholat sampaikan semua hajat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat kita curhat. Manusia itu hanya konsultasi saja. Ini sudah kita ingatkan dari awal sekali bahasan kita. Banyak rumah tangga itu jadi kacau karena justru dia curhat sama manusia. Keliru, curhatnya hanya kepada Allah. Ada masalah apapun, sholat, wudu, sholat, kemudian minta kepada Allah agar dipecahkan permasalahan yang sedang ada. Suami, ibu, istri, bapak, semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau ingin menguji seorang hamba, level keimanannya, atau ada dosa yang dilakukan supaya menyadarkan dia, itu biasanya dibuat masalah. Allah buat dari pasangannya ada masalah. Ya. Jadi tiba-tiba berubah sikap, tiba-tiba ada masalah. Karena kita nggak merasa ada masalah, tapi dilahirkan masalah tersebut tanda kutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa, kalau saya melihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya, tunggangan saya, ataupun tikus yang ada dalam rumah saya. Maka sudah cukup mereka jadikan sebagai bahan introspeksi dalam diri mereka. Sebagian mereka bahkan kalau lewat, kakinya kesentuh batu misalnya, langsung dia beristighfar kepada Allah. Karena menganggap semua itu tidak datang kecuali karena adanya kesalahan yang dilakukan. Begitu juga dengan sebagian mereka kalau lewat tercium bau sampah misalnya. Kan bisa saja dia tidak mencium bau busuk itu, tapi tiba-tiba saja dia mencium, berarti ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam pernah lagi duduk di singgasananya, tiba-tiba Allah datangkan dan lemparkan bangkai hewan di depan beliau. Beliau tidak langsung marah misalnya, atau menyuruh para stafnya atau pengawal di kerajaan untuk mengangkat bangkai ini lalu cari tahu siapa yang melempar. Beliau tahu ini terjadi tiba-tiba. Maka Nabi Daud langsung sujud kepada Allah, tidak mengangkat kepalanya, dengan terus beristighfar sampai Allah datangkan Jibril, dan Jibril mengatakan, hai Daud, sungguhnya Tuhanmu Allah hanya mengujimu saja. Jadi bukan karena dosamu itu. Jadi dosa-dosa itu banyak sekali efeknya yang bisa mendatangkan permasalahan-permasalahan dalam hidup. Dan solusi terbaiknya adalah sholat itu. Nah, sholat pembersihan dosa, sekaligus kita kayak sedang curhat sama Tuhan kita. Ya. Menyampaikan masalah-masalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia cuma konsultasi saja, ibu lagi sakit, ibu konsultasi sama dokter. Itu pun cuma menyampaikan, saya sakit kepala sudah 2 hari, efeknya seperti ini obat yang sudah saya minum. Apa syaratnya? Nanti akan diberikan sarannya. Tapi kalau cerita panjang lebar di meja dokter, menuangkan semua permasalahannya, ini keliru. Karena manusia itu tidak akan menemukan solusi yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi cukup konsultasi pada ahlinya maka sudah selesai. Kalau masalah-masalah ini kita selalu kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia di depan mata kita yang sedang ada masalah sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah. Yang juga memunculkan ciptakan masalah ini adalah Allah. Allah yang bisa memberikan jalan keluar kepada seseorang. Dan di sini kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian dari hadis Nabi SAW kalau hadapi kesulitan maka beliau sholat. Ini menandakan berarti tidak ada solusi lain kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lagi sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sakit, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Saya sudah pernah menyampaikan sebuah kisah, saya ingatkan kembali, karena jarak taklim kita sebulan sekali. Pernah ada seorang salafus soleh dulu, orang soleh, beliau pendapatannya hanya dari pekerjaan harian. Dia keluar pagi bekerja, nanti malam dia pulang bawa makanan untuk keluarganya, istri dan anaknya. Satu malam beliau pulang sudah waktu Isya, dan waktu itu tradisi orang kalau sudah menjelang maghrib sudah tutup semua pasar. Nah, kita sekarang kena penerangan ada, maka bisa sampai malam, sampai jam 12 malam dan seterusnya. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Dia pulang ke rumah hari itu tidak dapat pekerjaan. Istrinya dan anaknya kebetulan lapar, lalu bertanya kepada beliau, kira-kira ada makanan hari ini buat kami? Kata dia tidak ada. Hari ini betul-betul saya tidak dapat apa-apa. Kemudian setelah itu istrinya bilang, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Anak-anak sudah kelaparan. Mungkin kalau saya masih bisa tahan. Dia bilang saya istirahat sebentar, nanti saya akan keluar. Dia keluar kalau kita di awal-awal malam, jam 10, jam 11 malam, sudah tidak ada orang pada saat itu. Dia pun akhirnya menuju ke masjid di dekat rumahnya. Karena dia tidak tahu harus kemana. Mau minta ke rumah orang-orang sudah pada tidur. Juga dia mau bekerja, sudah tidak ada yang butuh tenaga di waktu seperti itu, di saat itu ya. Maka dia pun masuk masjid, dia nyalakan 1 obor, kemudian dia wudhu, dia sholat 2 rakaat, lalu dia berkeluh kesah sama Allah. Ya Allah, engkau tahu
aku hanya punya pekerjaan harian dan hari ini aku dan keluarga aku belum makan, mudahkanlah. Terus saja dia berdoa, berharap nanti kalau sudah ada solusi baru dia berhenti berdoa. Di malam itu disebutkan dalam kisah ini agak unik ya, karena raja yang ada di lokasi itu tiba-tiba saja gelisah, nggak bisa tidur. Dan dia mimpi melihat kematian, melihat neraka, jadi dia ketakutan. Maka dia bangun dan mengatakan, ya Allah izinkanlah hambamu ini. Si raja ini yang bilangnya, izinkanlah hambamu untuk taubat sebelum meninggal. Dan mudahkanlah aku membersihkan kalau aku punya kesalahan-kesalahan. Tiba-tiba si raja ini tersentuh hatinya untuk mengambil beberapa kantong. Isinya dinar-dinar emas, tabungan dia. Dia ambil beberapa kantong, kemudian dia naik di atas kuda. Dia juga tidak minta pengawalnya menemani. Dia bilang, ya Allah pandulah aku ke orang yang paling tepat untuk aku beri bantuan ini. Maka dia pun keluar dan kudanya berhenti di masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian dia masuk, dia dengar ada orang lagi berdoa, dia dengarkan doanya, ternyata orang ini belum makan seharian. Lalu dia setelah orang itu berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengar doamu, kenalkan saya ini adalah raja yang berkuasa di wilayah ini. Masa itu tidak ada HP, bisa difoto, jadi orang tidak tahu muka rajanya. Maka saya sudah dengar doa kamu dan saya niat malam ini ingin bersedekah. Saya minta agar Allah pandu saya kepada orang yang paling tepat. Kuda saya berhenti di depan masjid dan saya melihat Anda adalah orang yang paling cocok. Ambillah ini sedekah dari saya, penuhi kebutuhan Anda. Dan juga kalau ada keperluan lagi ke depannya, tinggal datang ke istana saya akan penuhi. Maka orang miskin ini mengucapkan satu statement yang menarik di akhir kisah. Dia mengatakan, kalau saya punya hajat lagi, maka saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan Anda dan Tuhan saya Allah yang telah mengutus Anda malam ini untuk membawakan rezeki saya. Jadi memang kembali kepada Allah ini betul-betul harus ditanamkan dalam diri kita. Karena yang bisa membuat kita selalu bersyukur kalau nikmat ada hanya karena kekuatan tauhid kita. Kita yakin kita ini diciptakan Allah, ini hanya titipan sementara dan supaya bisa bertahan kita bersyukur. Dan cara syukur selain mengatakan Alhamdulillah berbagi dengan orang lain. Dan kalau ada musibah, ada ujian, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, dan yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Kalau Bapak Ibu berkeluh kesah dengan manusia, anggap di depan kita itu adalah orang yang mencintai kita. Misalnya kedua orang tua kita lah. Pasti mereka sangat mencintai anaknya tulus dari hatinya. Kalau kita bercerita tentang permasalahan kita hanya menambah beban buat mereka. Ya, kita hanya tambah beban. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak yang durhaka, mereka punya masalah dalam rumah tangganya misalnya. Keluh kesah sama orang tuanya pusing memikirkan tentang masalah tersebut, tapi setelah dia baikan, dia nggak jelaskan ke orang tuanya kalau mereka sudah baikan. Sementara orang tuanya dalam kondisi mungkin tidak bisa tidur, memikirkan permasalahan ini. Kami pernah hadapi masalah banyak sekali di masyarakat kita, ada orang begitu. Orang tuanya sampai berkeluh kesah pada kami, anak-anaknya yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah, mereka selalu datang menceritakan pada ayahnya, pada ibunya. Hanya ayah ibunya ini kepikiran tentang permasalahan anak-anaknya. Tapi begitu mereka baikan, nggak ada datang sampaikan. Tiba-tiba saja bulan depan datang, sudah gandengan tangan, sudah baikan. Orang tuanya selama sebulan dalam kondisi memikirkan masalah itu. Ini contohnya bisa masuk dalam bab durhaka lagi. Jadi kalau kita mau menyampaikan konsultasi pada ahlinya, sakit dokter, permasalahan hukum agama dengan ustadz atau ustadzah itu tepat, tapi hanya hukum saja. Suami saya ucapin kalimat tolak, jatuh nggak dalam kondisi dia marah misalnya. Atau saya kemarin haid, kemudian biasanya 7 hari sekarang sudah lebih. Bagaimana hukumnya? Apakah dihitung haid atau istihadah? Saya harus mandi dan sholat atau tidak? Nah itu konsultasi namanya. Ya. Seperti itu gambarannya. Jadi manusia ini hanya sekedar konsultasi, tapi curhat itu hanya kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan Nabi SAW kalau ada masalah, itu mintanya kepada Allah SWT. Dan ada ribuan kisah orang-orang soleh sebelum kita seperti ini. Mereka berkeluh kesah sama Allah, maka Allah mudahkan semua urusannya. Dan perlu juga Bapak Ibu saya tambahkan informasi, setiap kali Anda minta kepada Allah, minta dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kadang-kadang kita ini mau minta dalam tahajud kita, dalam umroh atau haji kita, kalau sudah ada masalah penyakit kronis, kalau ada masalah misalnya utang yang melilit sangat besar, gitu kan, permasalahan yang sudah kita anggap tidak bisa lagi dipecahkan, baru minta kepada Allah. Ini keliru. Harusnya minta apapun. Kata Nabi SAW, minta apapun dari Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian yang putus. Umar bin Khattab pernah jalan, tali sendalnya putus, langsung minta kepada Allah agar digantikan untuk yang tali sendal itu. Apa saja. Kita lagi jalan, tiba-tiba mendung. Nah, atau kita lagi jalan, ban mobil pecah atau kempes.
atau ada orang yang pernah kita berbuat baik tapi ternyata merespon kita dengan hal yang tidak baik, semua keluhkan kepada Allah. Langsung alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa ini dimulai pada saat mau berdoa. Dengan memuji nama Allah, lalu baca salawat pada Nabi, lalu mulai sampaikan hajat Anda. Itu maka insya Allah akan jauh lebih baik. Kembali saya bacakan lanjutannya di paragraf terakhir di halaman 19. Hal ini menegaskan betapa pentingnya ibadah di dalam rumah-rumah, terutama pada waktu-waktu lemah dan tertindas, lagi ada masalah yang dihadapi. Demikian pula dalam beberapa kesempatan manakala umat Islam tidak mampu menampakkan sholat mereka di hadapan orang-orang kafir. Contoh kasus teman-teman kita di Palestina, ya, teman-teman kita sekarang di Burma, mereka nggak bisa sholat terang-terangan, maka mereka akan dibunuh. Nah di saat itu mereka bisa menjadikan rumah-rumah mereka justru lebih baik untuk ibadah. Dalam hal ini kita juga perlu mengenang kembali mihrabnya Maryam, yakni tempat peribadatan beliau, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran. Al-Imran, Al artinya keluarga, Imran itu ayahnya Maryam. Jadi surah nomor 3 dalam Al-Quran, surah Al-Imran, maksudnya keluarga Imran, keluarga ayahnya Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Jadi ini cukup banyak saya perlu tambahkan informasi. Satu waktu kalau Bapak Ibu Allah mudahkan bisa datang ke Palestina, ya, cukup banyak travel kita yang buat program itu, termasuk kami juga buat. Cuman sekarang ada 3 penerbangan Uhud Tour ke Aqsa yang saya sengaja batalkan karena penyerangan mereka ke Gaza. Ya, sebenarnya mereka masih membuka. Ada beberapa travel kita masih jalan di sana. Cuman saya tidak ridho aja kalau ada uang kita dibayar untuk bayar visa ke mereka, gitu ya. Tapi dulu-dulu kurang lebih sebelum penyerangan Gaza selalu saja kami masuk di sana. Nah saya pernah masuk ke bagian bawah Masjid Aqsa dan ditunjukkan oleh Dr. Amjad. Ini salah satu syekh atau ulama yang mengajar di Masjid Aqsa itu sendiri. Tentang mihrabnya Maryam. Kira dari paling pojok sebelah kiri ke arah kiblat itu ada dari batu gunung yang sangat unik gitu. Kurang lebih mungkin lebarnya 2x4 atau 2x3. Nah di situ tempat mihrabnya Maryam. Ini sebagai tambahan informasi saja, dan di situ tiap hari Maryam alaihissalam duduk hanya ibadah kepada Tuhannya. Kebanyakan mengerjakan sholatnya. Saking rutinnya sholat di situ dan dijadikan sebagai tempat ibadah sampai Allah datangkan buah-buahan yang tidak ada di Palestina di saat itu. Makanya diceritakan dalam surah Al-Imran ini, Nabi Zakaria waktu Imran meninggal, ayahnya Maryam, Imran sebelum meninggal dia mengajak siapa saja keluarganya yang siap mensponsori Maryam. Takutnya nanti tidak ada yang biayai. Maka Zakaria waktu itu jadi nabi, dia mengatakan saya akan membesarkan. Jadi Zakaria sering bolak-balik melihat Maryam di mihrabnya untuk mengetahui kebutuhannya apa. Tapi uniknya dia selalu menemukan ada buah-buahan yang tidak di Palestina. Maka di dalam Al-Imran diceritakan, ditanya, waktu Zakaria datang, dilihat ada buah-buahan, dari mana ini Maryam? Maryam mengatakan dari sisi Allah. Allah mendatangkan buah-buahan kepada Maryam dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini dari orang-orang saleh sebelum kita. Allah datangkan banyak sekali pertolongan-pertolongan, menjawabkan tentang atau solusi dari permasalahan mereka justru di mihrab mereka. Nabi Zakaria sendiri ini diceritakan juga dalam surah Maryam, surah nomor 19, berapa belas ayat pertama tentang masalah itu. Nabi Zakaria menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, tapi istrinya mandul, gak punya anak. Nabi Zakaria selalu berdoa, minta supaya dikasih anak dari istrinya yang mandul itu. 10 tahun berdoa belum dikasih, 20 tahun berdoa belum dikasih, 30 tahun belum dikasih. Allah kasih Nabi Zakaria anak, dan itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya di saat umurnya sudah 100 tahun. Nabi Zakaria 100 tahun, jadi 70 tahun setelah menikah itu baru dikasih anak. Tapi uniknya dari istrinya yang 90 tahun. Jadi itu tuh istrinya sudah 90 tahun, Allah kasih tubuhnya sehat karena doa Nabi Zakaria tidak berhenti, hamil. Ini Bapak Ibu bisa lihat di 13-14 ayat pertama dalam surah Maryam, surah nomor 19 ya. Bagaimana Nabi Zakaria menggambarkan rambutnya semua sudah putih, tubuhnya sudah tua gitu kan, lemah. Tapi Allah datangkan berita unik pada saat itu, dia akan punya anak dan dikasih nama Yahya, dan Yahya juga menjadi nabi. Ya.
Jadi ini bukan hanya sekedar karena mereka nabi, bukan. Tapi ini tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang suka sholat. Karena waktu datang berita kalau istrinya Zakaria akan hamil di umur 90 tahun dan akan lahir anak laki-laki namanya Yahya, Yahya juga akan diangkat menjadi nabi, itu Nabi Zakaria lagi ada di mihrabnya, tempat sholatnya. Ya, tempat sholatnya. Coba dibuka di, saya pastikan juga ayat pasnya ayat berapa ya, tapi itu di surah nomor 19. Surah Maryam, yaitu di ayat 1, kisah Nabi Zakaria itu sama Yahya sampai di ayat 15, betul ya. Jadi 15 ayat pertama. Nah, tapi yang kita mau jadi saksi bahasan itu di ayat 7-nya ya. Jadi waktu Nabi Zakaria lagi beribadah kepada Allah, maka Allah mengatakan, jadi saya bacakan aja dari ayat pertama ya. Kaf, ha, ya, ain, sod, ini huruf-huruf terputus dari Al-Quran. Di awal Al-Quran itu berarti menambahkan nama lainnya surah itu. Ibu bisa bilang surah Maryam atau surah Kaf, ha, ya, ain, sod gitu ya. Kemudian zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yang dibacakannya adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Jadi ini sekarang kisah Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Tak kala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kata sebagian ulama tafsir, karena dia sudah 100 tahun, mintanya ya Allah kasih anak saya dari istri saya yang ini, yang tua itu. Itulah dikatakan kenapa suaranya lembut atau khafiyah, tersembunyi. Karena khawatir nanti kaumnya salah faham, gitu kan. Qala Rabbi, ayat 4-nya, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku, ini doa Nabi Zakaria. Sesungguhnya tulangku telah lemah, karena sudah 100 tahun umurnya. Dan kepalaku pun telah ditumbuhi uban, semuanya sudah putih rambutnya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Tapi aku tidak mau berhenti berdoa. Walaupun aku sudah tua, tetap aku akan minta sama kamu ya Allah, kasih anak aku dari istriku yang mandul ini. Nanti kita jelaskan tentang kondisi istrinya ya. Ayat 5-nya, wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguhnya aku khawatir terhadap ya mawaliku, penerusku. Kalau saya meninggal ini sudah 100 tahun tidak ada yang meneruskan agama ini. Ya, sepeninggalku nanti. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Jadi memang dari umur 20 tahun saja waktu awal nikah itu sudah mandul. Apalagi sekarang sudah 90 tahun. Gitu ya. Dia mengatakan, dan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putra. Artinya minta anak tapi dari istrinya yang ini. Gitu ya. Maka di ayat 6-nya dijelaskan kenapa dia ingin punya anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radhiya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Maksudnya supaya nanti anak ini bisa mewarisi ilmu kenabian ini dan nanti dia termasuk orang yang kau ridhoi. Maksudnya engkau pandu dia kepada jalanmu. Ayat 7-nya, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, ini setelah 70 tahun berdoa. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, ya, akan memperoleh seorang anak yang diberikan nama langsung oleh Allah, Yahya. Yang Yahya itu, ya, sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Secara fisik dan juga nama Yahya. Di situ pertama kali nama Yahya dipakai. Sebelumnya belum ada. Allah kasih nama langsung. Ayat 8-nya, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Nah, walaupun dia sudah berdoa, dia yakin Allah akan kasih anak, tapi begitu Allah kasih berita gembira, kaget juga Nabi Zakaria. Beliau bilang, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Berarti menandakan dia memang minta sama Allah agar istrinya ini yang hamil. Bukan dia minta dari wanita lain gitu ya. Dia bilang setelah dia berdoa dan Jibril mengatakan kau akan dapat anak laki-laki namanya Yahya. Pertanyaan pertama dia, bagaimana bisa sementara istriku mandul? Dan aku sendiri sungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Nah ini perkataannya, penjelasan ulama tafsir sudah sampai 100 tahun. Lalu ayat 9-nya ini jawaban Allah melalui Jibril alaihissalam. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhan pun berfirman demikianlah, ya, hal itu adalah mudah bagiku
Dan sungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Lalu selanjutnya ayat 10-nya, qala rabbi ja'alli ayah. Kalau begitu ya Tuhanku, berikanlah aku tanda-tanda. Maksudnya di saat istriku hamil, tidak harus aku tunggu perutnya besar. Awal engkau membuatnya hamil, berikan aku tanda-tanda. Jadi aku tahu memang istriku sudah hamil di saat itu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tanda-tanda kalau istrimu sudah hamil adalah di saat itu kamu tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat. Maksudnya suara Nabi Zakaria tiba-tiba hilang. Kalau dia mau ngomong apa saja sama orang 3 hari suaranya hilang. Kalau dia berzikir keluar suaranya. Ya, kalau dia cuma sebut nama Allah, berzikir keluar. Kalau enggak suaranya hilang selama 3 hari. Itu tanda istrinya dalam kondisi hamil. Jadi tidak harus nunggu perutnya besar gitu. Lalu sebelum suaranya hilang, maka di ayat 11-nya dikatakan fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka di saat itu dia segera keluar dari mihrabnya. Nah ini dari saksi bahasan kita. Dia keluar dari tempat sholatnya. Ya, jadi dia mohon-mohon ini di mihrab dia, di tempat dia sholat. Dan pada saat itu dapat berita gembira di mihrabnya, dia baru keluar menuju kepada kaumnya. Sebelum suaranya hilang, lalu dia mengatakan, ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu petang dan juga pagi dan petang. Selebihnya tentu tentang anaknya Nabi Yahya. Ya. Tapi saksi bahasan kita di ayat 11-nya itu, Nabi Zakaria keluar dari mihrab. Berarti dari tempat sholatnya. Nah itu yang dimaksud di sini ya. Ini semua tadi tambahan informasi dari potongan surah Al-Imran ayat 37. Ayat 37. Ya. Baik selanjutnya. Para sahabat pun di paragraf setelahnya. Para sahabat pun, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim juga amat memperhatikan masalah sholat di dalam rumah mereka. Selain sholat fardu. Selain sholat wajib ya. Sebuah kisah di bawah ini menarik sebagai pelajaran bagi kita. Dinukil dari Mahmud Ar-Rabi Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Itban bin Malik, dia salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga yang ikut serta dalam perang Badar. Nah ini biasanya ke tradisi sahabat, kalau ada satu orang sahabat yang mereka kenal ikut di Badar pasti dijadikan sebagai bahan kebanggaan. Si fulan ikut di Badar, karena perang Badar ini perang pertama dalam Islam di tanggal 16 Ramadan tahun 2 Hijriah, dan 304 orang sahabat yang ikut di perang Badar semua dijamin masuk surga. Oleh karena itu dia punya kenilaian tersendiri ya. Di sini dikatakan dari kaum Ansar, ia datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, pandanganku telah menipu. Maksudnya sudah rabun, ya, mataku sudah rabun. Tapi aku tetap sholat bersama kaumku, tetap sholat di masjid sama-sama. Apabila turun hujan, mengalirlah air di lembah yang memisahkan antara aku dengan mereka, sehingga aku tidak bisa datang ke masjid mereka dan sholat bersama-sama. Aku sangat ingin, wahai Rasulullah, jika engkau datang kepadaku dan sholat di dalam rumahku, sehingga aku menjadikannya sebagai musola atau tempat sholat. Jadi maksudnya sahabat ini yang bernama Itban, matanya sudah rabun, sudah mulai buta, dan dia biasa tetap sholat di masjid. Cuma sekarang ini ada kejadian di saat itu, air hujan turun dan tiba-tiba ada lembah di situ, saluran air yang membuat dia tidak bisa ke masjid. Kecuali dia harus berenang gitu ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi saya ingin sekali Anda datang ke rumah saya, sholat di satu tempat, nanti tempat sholat Anda saya jadikan sebagai tempat sholat saya. Karena sudah tidak bisa lagi dia sholat ke masjid. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan melakukan insya Allah. Aku akan ke rumah kamu dan aku akan sholat di satu tempat yang di rumahmu itu nanti kamu bisa jadikan sebagai mihrabmu. Itban berkata, maka berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika siang atau nampak meninggi. Maka Rasulullah SAW meminta izin dan aku mengizinkan beliau. Beliau tidak duduk sebelum masuk ke dalam rumah. Lalu beliau berkata, di bagian mana engkau suka aku melakukan sholat dari rumahmu? Maka ia berkata, maka aku tunjukkan kepada beliau satu arah dari rumahku. Maka Rasulullah SAW berdiri kemudian bertakbir. Lalu kami semua berdiri membentuk barisan dan Nabi SAW sholat 2 rakaat kemudian salam.
sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Dalam memetik pelajaran dari hadis di atas, Ibnu Hajar berkata, di situ terdapat pelajaran agar kita menggunakan tempat tertentu untuk melakukan sholat dalam rumah. Adapun larangan untuk menjadikan tempat tertentu dalam masjid adalah hadis Abu Daud. Jadi kalau saya ulangi kembali, ibu dianjurkan dan bapak sekalian kalau sholat di rumah, cari satu titik yang kita selalu sholat di situ. Ya kayak misalnya di sini dari saya lihat ada kayak musolah, itu bagus banget tuh dibuat sempat. Kalau ibu di rumah sendiri, di kamar tidur lebih bagus. Makin tertutup makin bagus. Tadi sudah kita jelaskan hadisnya. Kalau sholat dalam kamar di sebelah ranjang lebih afdal daripada di ruang tamu. Ruang tamu lebih afdal daripada teras rumah. Teras rumah lebih afdal daripada masjid. Kan gitu. Bagi perempuan ya. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan itu. Kalau bagi laki-laki sama kalau sholat sunnah saja. Kalau perempuan wajib dan sunnah. Laki-laki lebih afdal dia sholat wajib di luar rumahnya. Nah ini dianjurkan agar kita memilih tempat tertentu ya untuk sholat di dalam rumah. Saya ulangi, kata Ibnu Hajar di situ terdapat pelajaran agar kita menggunakan tempat tertentu untuk melakukan sholat dalam rumah. Adapun larangan untuk menjadikan tempat tertentu dalam masjid adalah hadits Abu Daud dan itu jika ia lakukan untuk riya atau yang sejenisnya. Nah kalau di masjid, bapak ibu sholat di masjid lebih baik ibu dan bapak pindah-pindah tempat kalau sholat sunnahnya. Misalnya sholat wajib di shaf ini, begitu selesai zikir habis sholat, mau sholat ba'diyah pindah ke belakang atau kiri kanan. Karena tadi tempatnya akan jadi saksi hari kiamat ya. Nah kalau di masjid kita tetap satu tempat aja terus, setiap masuk sholat di situ. Di sini agak sensitif, kalau dia ikhlas karena Allah nggak apa-apa. Tapi kalau karena riya, supaya orang mengenang, oh bapak ini kalau sholat selalu di shaf awal sebelah kanan misalnya. Dan itu untuk orang puji dia, maka itu hukumnya tidak boleh. Ya, itu hukumnya tidak boleh, itu yang dimaksudkan di sini. Dan larangan untuk menjadikan tempat tertentu dalam masjid adalah hadits Abu Daud dan jika ia lakukan untuk riya atau yang sejenisnya. Menjadikan tempat tertentu dalam rumah untuk sholat bukan berarti menjadikan tempat tersebut sebagai wakaf. Ya, tidak berlaku padanya hukum wakaf, meski secara umum dikategorikan dengan nama masjid. Jadi kalau misalnya bapak ibu meninggal, biasanya di satu ruang itu kita selalu pakai sholat. Bukan berarti tiba-tiba spontan jadi tempat wakaf dia. Kecuali bapak ibu misal contoh, Allah takdirkan punya rumah, Masya Allah lebarnya misalnya 2000 meter. Lalu bapak ibu pikir daripada tanah sebesar ini rumah saya tidak pakai semuanya, mendingan 10 kali 10 meter di depan misalnya rumah ini di sebelah kiri 10 kali 10 meter dibuatin tembok lalu diniatkan wakaf untuk masjid. Jadi orang bisa lalang sholat, dibuatkan pintu khusus dari depan, tidak dicampur dengan rumah. Tapi bapak ibu punya pintu khusus bisa masuk ke musola itu. Maka itu boleh saja, itu jadi wakaf. Yang di sini dimaksud oleh penulis, dia tidak bisa berubah jadi wakaf adalah kalau bapak ibu sudah pilih satu titik di tempat di kamarnya misalnya, ukuran sejadah kita 1 kali 2 meter, selalu sholat di situ. Kalau di rumah lebih baik memang di satu titik aja. Ya. Dia sholat di situ terus, bukan berarti kalau dia meninggal tiba-tiba itu harus dipotong tanah itu jadi wakaf, enggak. Ya, jadi bukan karena dia sering pakai sholat, tapi kalau wakaf itu kita memang tunjuk di bagian depan tanah saya 10 kali 10 meter berarti 100 meter dibuat tembok itu saya sudah wakafin buat masjid. Nah itu lain. Itu berarti berlaku padanya hukum sholat di masjid tersebut dan itu sudah berlaku padanya hukum musola, hukum musola dari boleh tahiyat masjid, ya berlaku padanya sholat berjamaah dan seterusnya. Dari sini juga kita ambil pelajaran adanya anjuran bagi setiap muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki, maka jangan meninggal kecuali sudah punya masjid atau musola. Ya. Kalau tidak bisa kita bangun semuanya utuh, maka minimal kita ikut partisipasi di masjid yang sedang dibangun. Nah kelebihannya kita alhamdulillah di Indonesia Bapak Ibu sekalian mungkin tidak asing, kita biasa lihat ya. Hampir di setiap jalan-jalan, apalagi kalau kita masuk sedikit ke dalam, bukan jalan protokol utama, kita akan temukan banyak sekali musola yang taruh kotak amal, minta dibantu. Itu jangan sampai kita tidak nyumbang. Ya. Karena kalau uang kita yang 100 ribu, 50 ribu digabung dengan uang-uang umat yang ada di situ lalu dibelikan semen, apalah ya untuk jadi bagian masjid itu. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah tidak semua orang mampu. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan
kepada siapapun membangun rumah Allah di muka bumi walaupun hanya seperti sarang burung saja. Semampu dia. Nah, juga poin penting kalau ibu lewat pagi hari tadi misalnya ada kebetulan kotak amal pembangunan masjid di pinggir jalan. Walaupun ibu tuh bukan tinggal di lokasi itu. Suruh aja supirnya atau siapa yang bersama ibu atau ibu sendiri mungkin lagi driver mobilnya tinggal turun kasih. Satu waktu kita lewat lagi, jangan ikuti bisikan syaitan yang mengatakan, itu kan tadi sudah pernah saya sumbang atau pernah saya sumbang minggu lalu. Itu minggu lalu, itu tadi pagi. Sekarang Allah kasih lagi kesempatan, kasih lagi selama kotak amal itu masih ada. Sehingga satu hari itu buku amal kita dipenuhi dengan sedekah-sedekah tadi.